Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips untuk teman-teman mengenai tentang cara dalam perawatan bibit ikan lele. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar dalam proses budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tonton video ini dari awal hingga sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham apa saja yang saya sampaikan dalam video kali ini ya. Kali ini sudah saya rangkum dalam sebuah catatan teman-teman ya, supaya teman tidak salah paham. Silahkan teman-teman ambil pulpen dan juga kertas, dan silahkan dicatat ya setiap penyampaian yang saya sampaikan. Nah, dalam proses perawatan bibit ikan lele awal, ataupun kita awal tebar, ataupun teman proses pembudidayaan ikan lele, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah persiapan air ya. Jadi sering sekali dari teman-teman petani itu menyampaikan dalam proses budidaya ikan lele kita harus mengendapkan air ya, ataupun kita harus menyiapkan air terlebih dahulu, kita endapkan 1 atau 2 hari baru kita isi tebar bibit ya. Nah, sebenarnya persiapan air tidak seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman saya pribadi, awal tebar kalau memang dari bibitnya itu bagus ya, kita menggunakan air baru pun itu tidak jadi masalah ya. Nah, berbeda jika teman-teman benih yang teman-teman beli itu sudah stres ataupun sudah sakit, maka air yang kita endapkan mungkin 1 minggu sekalipun pasti ikannya akan sakit ataupun mati ya. Nah, maka dari itu teman-teman harus mengetahui air yang bagus itu bagaimana. Air yang bagus itu tidak mungkin kalau teman-teman memakai pump, itu pumpnya itu tidak mengandung kaporit ya, dan juga tidak mengandung limbah ataupun tidak berbau ya. Nah, dalam proses perawatan air itu sendiri itu biasanya ketika teman-teman sudah tebar ya, kita harus melihat ya, ataupun menganalisa setiap minggu sekali ataupun 3 hari sekali kita lihat kondisi kolamnya. Apabila kondisi air kolam tersebut sudah keruh ya, maka kita harus mengganti separuh ya. Dan apabila airnya itu ikannya pada menggantung dalam jangka 3-1 minggu, saya sarankan kepada teman-teman silahkan berikan antibiotik ataupun probiotik pada media kolam. Supaya apa? Supaya ikan teman-teman itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misal contoh terjadi kematian pada ikan lele ya. Nah, tips yang kedua dari saya mengenai tentang cara perawatan bibit ikan lele yang harus teman-teman perhatikan adalah dalam porsi pemberian pakan ya. Nah, ini sering sekali dari teman-teman yang baru belajar budidaya ikan lele, mereka memberikan pakan itu sesuka hati ya. Mungkin setiap lihat kolam dikasih pakan ya, ada orang kasih pakan ya, seperti itu. Jadi yang bagus itu yang bagaimana Bang? Yang bagus dalam proses budidaya ikan lele kita memberikan pakan itu terjadwal. Kita berikan pakan itu pada pagi, sore, dan malam hari. Itu jadwal pemberian pakan ikan lele yang bagus. Kenapa kok tidak siang hari? Karena ikan lele itu adalah ikan yang nocturnal, yaitu aktif pada malam hari. Jadi kita pagi kasih pakan jam 8 ya, lalu sore jam 4 ya, ataupun setengah 5 mungkin, ataupun malam harinya kita kasih pakan jam 9 atau jam 10 ya. Nah, untuk teman-teman dalam proses pemberian pakan ini sering sekali menjadi faktor penyebab kenapa ikan lelenya itu sering sakit ataupun pertumbuhannya itu lama. Nah, perlu teman-teman ketahui dalam proses pemberian pakan itu ada yang namanya seri pakan ya, ataupun kita sebut saja pakan yang sesuai ya. Nah, untuk budidaya ikan lele, berikanlah pakan yang sesuai untuk ikan tersebut. Misal contoh ya, kalau teman-teman ingin main pakan alternatif, gunakanlah pakan alternatif yang kadar proteinnya tinggi. Misal contoh ya, ikan ruca, ikan sungai ya mungkin ya. Kalau teman-teman ingin memakai ikan, silahkan pakailah pakan ikan ya, ataupun ingin menggunakan ayam potong ya silahkan, ataupun sisa jeruan ayam silahkan ya, ataupun teman-teman ingin menggunakan pakan yang mungkin rijekan sosis ataupun dan lain sebagainya, itu bisa. Intinya yang kadar proteinnya itu sesuai untuk ikan tersebut ya. Jangan teman-teman memberikan pakan yang tidak sesuai. Misal contoh ya, teman-teman memberikan pakan sisa nasi ya, ataupun azola dan
pakan-pakan yang semacamnya yang mungkin tidak saya sarankan untuk teman-teman diberikan pada ikan lele. Memang kalau kita berikan 1-2 kali tidak terjadi masalah teman, tapi kalau itu berkelanjutan biasanya akan yang pertama, kalau kita main pakan alternatif itu akan timbul yang namanya bakteri ataupun jamur yang menyerang ikan tersebut ya, ataupun mungkin ikannya kalau sehat pasti pertumbuhannya akan lambat ya. Maka dari itu kalau teman-teman ingin memakai pakan alternatif, gunakan pakan alternatif yang sesuai ya, dan juga harus tahu bagaimana cara pengolahan pakan alternatif tersebut supaya aman diberikan untuk ikan lele ya. Nah, kalau teman-teman ingin memakai pakan pabrikan atau pelet, gunakanlah pakan dengan seri yang sesuai. Misal dari awal tebar, teman-teman itu harus memberikan pakan jenis PF ya, jangan langsung main 3 atau pakan yang harganya murah ya. Jangan tergiur dengan harga murah untuk pakan ya, karena jenis pakan yang harganya murah biasanya kadar proteinnya itu rendah ya. Dan kita harus tahu seri-seri jenis pakan itu apa saja, dari mulai PF ya, main ya, dan juga merek-merek pakan itu banyak sekali yang beredar di pasaran untuk saat ini. Teman-teman harus tahu pakan apa yang terbaik untuk ikan lele tersebut ya. Dalam proses pemilihan pakan, kalau teman-teman menggunakan pakan pelet, teman-teman harus melakukan pembibisan pada pelet tersebut ya, ataupun kita rendam dengan air sebelum kita berikan pada ikan lele ya. Dan proses perendamannya pun kita sesuaikan dari langsung istilahnya apa ya, langsung habis lah ya porsi pakannya ya. Mungkin 1 hari 1 kilo, ataupun sekali pemberian pakan itu 1 kilo, kita harus rendam 1 kilo ya, seperti itu, dengan bertujuan pakan supaya mengembang dan ikan tersebut itu pencernaannya itu lebih mudah teman ya. Jadi seperti itu ya. Nah, selain dari pemberian pakan, yang berikutnya adalah mengenai tentang tingkat kepadatan ikan lele ya. Jadi dalam proses perawatan benih ikan lele, kita harus memperhatikan tingkat kepadatan ikan ya. Jadi banyak dari teman-teman juga yang mempunyai kolam ya, itu ditebar padat ataupun terlalu longgar ya. Nah, maka dari itu dari teman-teman yang membeli bibit tempat saya, terkadang saya menyampaikan ataupun menanyakan lah ya, berapa kapasitas kolamnya ataupun berapa lebar atau luas kolamnya. Nah, setelah itu barulah saya menyampaikan luas kolam tersebut itu idealnya tebar sekian ya, sekian ribu ataupun sekian ratus ekor ya. Jadi saya biasanya menyampaikan itu berdasarkan mungkin standarnya mungkin ya teman ya, per meter perseginya ataupun 1 meter kubiknya itu mungkin di 250 ataupun 300 ekor, saya sarankan di sekitar 150. Jadi untuk awal ataupun teman-teman yang baru belajar itu saya kasih yang longgaran ya, agak longgar. Supaya apa? Supaya teman-teman itu ketika merawat ikannya itu tidak terlalu sering mengalami trouble ataupun terjadi kematian pada ikan lele tersebut teman ya. Jadi teman-teman ya, tingkat kepadatan yang tinggi itu akan berisiko pada tingkat kanibalisme yang tinggi juga, dan juga akan berisiko pada tingkat kematian yang sangat tinggi apabila ikan terkena jamur ataupun bakteri ya. Nah, yang berikutnya adalah penyortiran pada benih ikan lele. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang belum tahu mengenai tentang bagaimana sih cara menyortir bibit ikan lele dan bagaimana proses penyortiran tersebut. Untuk penyortiran ikan lele itu biasanya dilakukan seminggu sekali ya teman-teman. Untuk di tempat saya itu seminggu sekali, dan ada juga dari teman-teman yang melakukan budidaya pembesaran itu 2 minggu sekali baru disortir. Dalam penyortiran ini kita memakai ember bak sortir teman ya. Dia itu embernya itu besar ya, warna hitam. Jadi ada lubang-lubangannya. Kalau teman-teman beli itu pasti ada ukurannya ya. Semisal contoh dari bibit itu ukuran 46, 57 dan lain sebagainya ya. Banyak sekali seri dari bak sortir tersebut ya. Baik dari pembenihan sampai konsumsi ada untuk penyortiran ya teman-teman ya. Jadi dalam proses penyortiran ini yang perlu teman-teman ketahui adalah kita lakukan seminggu sekali, dan sebelum kita melakukan proses penyortiran kita harus memuasakan terlebih dahulu ataupun jangan memberikan pakan pada benih ikan lele. Karena apabila kita memberikan pakan sebelum kita melakukan penyortiran, biasanya akan terjadi ikan stres ya, bahkan terjadi kematian karena ikan kekenyangan dan kita paksakan untuk stres dia ya. Karena penyortiran itu kan anggap saja kita paksa ikan untuk stres ya, seperti itu teman ya. Jadi
Tujuan dari penyortiran supaya pertumbuhannya itu seragam teman-teman ya, seragam, yang kecil ikut yang kecil, yang besar sama yang besar. Jadi maka dari itu teman-teman, ketika budidaya ikan lele yang kelima ini, yang keenam ya, sorry, yang keenam, yang lima sorry, yang kelima adalah teman-teman harus menyiapkan kolam yang cukup ya. Misal contoh teman-teman ketika ingin budidaya ikan lele, berapa kolam yang harus kita miliki untuk budidaya ikan lele, yaitu adalah 3 ya. Nah, kenapa kok 3? Minimal itu 3 teman ya, karena pertama kita pasti akan melakukan penyortiran. Dalam proses penyortiran itu pasti minim-minimnya itu ada 3 ukuran ya, ataupun minimnya kalau bagus ya pertumbuhannya bagus ada 2 ukuran, tapi kalau rata-rata ada di 3 ukuran, mungkin di ukuran kecil, sedang, dan besar ya. Jadi teman-teman harus memiliki 3 kolam minimal dalam budidaya ikan lele ya. Dan yang berikutnya, yang ke-6 adalah persiapan antibiotik ataupun probiotik untuk budidaya ikan lele. Nah, walaupun kita tidak mengharapkan ikan kita itu terserang penyakit ataupun jamur, tentunya untuk kita menyiapkan sedia payung sebelum hujan itu akan lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi kita harus mempunyai yang namanya antibiotik dan juga probiotik, dan untuk mereknya sendiri saya tidak mau menyebutkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli di toko yang jual pakan ikan ataupun di toko-toko ikan hias pasti ada ya. Beli saja antibiotik, mungkin kalau ya saya sebutkan aja ya supaya teman-teman lebih mudah ya. Untuk antibiotik jenis ikan biasanya saya memberikan catfish ya, Boster ya, atau merek Bulldog. Dan untuk probiotiknya sendiri ada M4 dan juga merek-merek yang lain ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dari kebutuhan teman-teman. Untuk mengenai tentang cara pemberian antibiotik dan probiotik itu sudah tertera dalam botol ya. Jadi teman-teman ikuti saja step-step dalam proses pemberian antibiotik ataupun probiotik. Mungkin untuk teman-teman ada yang bertanya ya, probiotik itu fungsinya apa Bang? Probiotik adalah fungsinya sebagai suplemen ataupun ya supaya ikannya itu mungkin ya penambah nafsu makan ya, itu yang namanya probiotik. Kalau antibiotik itu sejenis perawatan ikan sakit ya teman-teman. Mungkin ikannya terkena moncong putih, jamur, ataupun ikan luka dan lain sebagainya. Pokoknya untuk ikan sakit itu kita pakai antibiotik ya. Tapi kalau untuk perawatan ikan, untuk ikan sehat ya, supaya pertumbuhannya bagus dan nafsu makannya bagus, kita memakai probiotik ya. Oke, sekian dari saya dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos sukses selalu untuk teman-teman. Apabila teman-teman gagal karena satu kegagalan, teman-teman jangan putus asa ya, karena kegagalan adalah kunci keberhasilan kita di masa depan ya. Oke, sekian dan terima kasih.